Presiden Joko Widodo tiba-tiba berhenti mendadak dalam perjalanannya di rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Saat itu Jokowi dalam perjalanannya menuju desa Bandan Hurib. Jokowi yang duduk semobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian turun dan mengecek langsung jalan rusak yang dilewatinya. Jokowi tampak memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Muljono dan menyampaikan sejumlah arahan. Menteri Basuki pun tampak mencatat arahan-arahan Presiden Jokowi melalui sebuah notes. Ditemui oleh awak media usai meninjau pompanisasi di Desa Bandan Hurib, Kabupaten Lampung Selatan, Jokowi menjelaskan peristiwa tersebut. Jalan yang dilalui oleh Presiden Jokowi adalah Jalan Raya Sukaraja maksud kami. Lepas meninjau pompanisasi, Jokowi melanjutkan kunjungan kerjanya menuju SMA Kebangsaan. Ia akan meninjau fasilitas pendidikan dan meresmikan gedung Jokowi Learning Center atau GLC SMA Kebangsaan. Ya, berita terpopuler kedua di cnbcindonesia.com, PT MRT Jakarta buka suara terkait kelanjutan proyek MRT Jakarta sampai Tangerang Selatan. Seperti diketahui, saat ini MRT Jakarta baru sampai titik perhentian terakhir di Lebak Bulus. Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat memberi sinyal proyek ini bakal berlanjut sampai Tangsel. Namun perlu ada dukungan dari pemerintah daerah. Kunci vital dari keberlangsungan proyek ini adalah soal pendanaan. Sayangnya tidak semua wilayah memiliki kekuatan finansial seperti DKI Jakarta. Namun ada untuk memperluas proyek MRT tetap terjalin antara pemerintah pusat dan daerah. Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Weni Maulina juga menegaskan pentingnya pendanaan untuk proyek ini. Pemerintah daerah bisa mencari dana dengan menarik investor melalui pendanaan swasta. Ya, pemerintah Amerika Serikat, Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO menandatangani kesepakatan pengalian utang untuk perlindungan alam atau Debt for Nature Swap pada 3 Juli 2024. Pengalihan utang ini akan digunakan untuk melindungi ekosistem terumbu karang dengan mengalihkan utang senilai 35 juta dolar AS atau setara dengan 566 miliar rupiah menjadi investasi yang penting bagi konservasi terumbu karang Indonesia. Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh kuasa ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Michael Klein. Dikutip dari rilis resmi Kedubes AS, ini adalah perjanjian pertama kalinya yang berfokus pada ekosistem karang ini, menandai langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia ini. Kwai Klein mengatakan perjanjian ini adalah bukti kuatnya hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia, serta keterlibatan yang berlanjut secara mendalam di bawah naungan kerjasama strategis yang komprehensif. Victor Gustav Manopo, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatakan Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga terumbu karang dan ekosistem laut yang lebih sehat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Dan berita terpopuler terakhir dari cnbcindonesia.com, Hui One Guarantee, pasar online yang dijalankan oleh konglomerat Kamboja Hui One Group terlibat dalam memfasilitasi penipuan online di Asia Tenggara. Menurut laporan terbaru Elliptic Research, platform online tersebut terlibat dalam transaksi melebihi 11 miliar dolar AS atau setara 178,23 triliun rupiah. Sebagian besar terkait dengan pencucian uang dan penipuan online. Laporan itu mengungkapkan bagaimana pasar marketplace Hui One Guarantee memfasilitasi pencucian uang besar-besaran dan penipuan dunia maya menggunakan transaksi mata uang Crypto Tether atau USDT. Laporan itu juga mengungkapkan pasar Hui One Guarantee beroperasi terutama di Tiongkok dan melibatkan ribuan saluran aplikasi pesan instan yang masing-masing dikelola oleh merchant terpisah. Merchant ini menawarkan berbagai layanan penting bagi pengoperasian penipuan online, termasuk penjualan data pribadi, pencucian uang, serta pengembangan perangkat lunak dan web untuk situs web penipuan. Bahkan platform ini juga menawarkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan.